It wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Scoopy Prestige Black versi 2022. Jadi untuk Scoopy Prestige Black versi 2022 ini mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan di bagian warnanya. Jika kita melihat sekilas kawan-kawan, memang hampir tidak ada perubahan ya, seperti sama dengan versi 2021. Tapi jika kita melihat lebih detail lagi, ada beberapa perubahan di sini. Jadi yang pertama, perubahan Scoopy Prestige Black jika dibandingkan versi 2021, yaitu di bagian warna batok kepalanya. Yang awalnya menggunakan warna hitam, sekarang dirubah menggunakan warna coklat yang hampir ke abu-abu tua. Jadi warnanya ini coklat yang hampir ke abu-abu sebenarnya. Menggunakan warna coklat Dove, jadi baik yang versi 2021 atau versi 2022 di bagian batok kepalanya sama-sama menggunakan warna Dove. Jadi bagian batok kepala coklat Dove, kemudian terdapat tulisan Honda di sini menggunakan warna silver. Kemudian di bagian atasnya, nah di sini terdapat ring speedometer yang melingkar di sini menggunakan warna hitam glossy. Jadi di bagian batoknya warnanya Dove, kemudian ke atas dia glossy. Hitamnya ini glossy atau mengkilap. Nah di bagian speedometer tidak mengalami perubahan, jadi masih sama dengan generasi terdahulunya, menggunakan paduan antara analog dengan digital. Di bagian bawahnya terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya dan terdapat logo Honda 3D di bagian bawahnya. Nah kemudian untuk warna di bagian dudukan panel-panelnya masih sama menggunakan warna silver. Di sini terdapat beberapa tombol seperti lampu jarak jauh, jarak pendek. Kemudian di sini ada klakson dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan ada ISS atau idling stop system, karena memang semua versi Scoopy terdapat fitur ISS. Kemudian ada starter di bagian bawah. Di bagian stangnya masih sama menggunakan warna chrome, dan di bagian pengeremannya di sini juga masih sama terdapat sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Kemudian kita turun ke bagian dek depannya. Nah ini juga mengalami perubahan, yang awalnya full hitam Dove sekarang berubah menjadi coklat Dove. Coklatnya ini memang hampir ke grey ya. Terserah kalian ini bilang warna coklat atau grey. Yang jelas memang hampir ke coklat dan juga hampir ke grey kawan-kawan. Kalian bisa nilai sendirilah ini warnanya apa. Nah, jadi di sini dia menggunakan warna coklat Dove full hingga ke bagian bawah. Kemudian di bagian dek belakangnya juga sama. Yang awalnya depan dan belakang ini menggunakan warna hitam, sekarang berubah menjadi warna coklat. Kemudian di bagian step floornya masih sama, dia menggunakan warna coklat, tapi warna coklatnya ini agak sedikit beda ya, karena di bagian atas menggunakan bahan plastik halus, sedangkan di bagian bawahnya menggunakan bahan plastik kasar. Dan kebetulan di sini sudah terpasang panel step floor yang akan kalian dapatkan ketika membeli Honda Scoopy ini. Kemudian kita mundur ke bagian jok. Nah di bagian joknya ini juga mengalami perubahan jika dibandingkan dengan versi 2021. Yang awalnya hanya menggunakan satu warna, yaitu warna coklat. Di versi 2022 ini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian depannya ini coklat kawan-kawan. Kemudian di bagian tengah ada garis seperti pemisah antara bagian depan dan belakang menggunakan warna hitam, kemudian ke belakang dia coklat lagi, hingga ke bagian ujungnya dia menggunakan warna hitam. Jadi di sini dia hitam, kemudian coklat, hitam dan coklat. Yang berubah lagi juga di bagian behelnya, yang awalnya menggunakan warna silver, di versi 2022 menggunakan warna hitam. Jadi tampilannya itu lebih maco lagi ya. Warnanya itu lebih gelap jika dibandingkan dengan versi 2021. Nah, perubahan yang paling signifikan di sini adalah di bagian warna velgnya kawan-kawan. Yang awalnya menggunakan warna gold atau emas,
sekarang dirubah menjadi warna coklat atau brown. Untuk warna emasnya dulu itu glossy ya atau mengkilap, tapi di versi 2022 warna coklatnya ini menggunakan warna doff yang gelap seperti itu. Jadi buat kalian yang pingin beli Scoopy tampilannya simple, nggak ribet, nggak rame, terus ada kesan maco-maconya, mungkin bisa pilih warna hitam prestige ini. Jadi memang tambah apa ya, dengan warna velg coklat seperti ini menambah kesannya itu lebih garang gitu ya. Jadi bagian bodinya dia hitam, velgnya coklat, jadi memang terlihat lebih gelap. Yang awalnya terlihat elegan karena di bagian velgnya itu warnanya emas yang ngejreng kan, jadi elegan kan kesannya ya, hitam dan gold, tapi sekarang berubah menjadi agak sedikit garang, jadi hitam dan coklat paduannya. Nah di bagian asoknya tidak mengalami perubahan, masih sama menggunakan warna silver. Di bagian disnya masih sama, kemudian di bagian kaliper juga sama menggunakan nisin 1 piston berwarna abu-abu. Di bagian ban juga masih sama menggunakan ban donat yang ukurannya cukup gambot ya, dengan ukuran 100/90 ring 12. Untuk penampakan fullnya dari bagian kaki-kaki seperti ini kawan-kawan. Jadi paduannya antara hitam dan coklat. Menurut kalian keren yang mana nih? Keren versi 2021 paduan warna hitam dan emas, atau versi 2022 paduan antara hitam dan coklat? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian dari segi warna bodinya ini sama sekali tidak mengalami perubahan. Jadi untuk Scoopy Prestige Black dari versi 2021 ke versi 2022 di bagian bodinya memang tidak berubah, dia masih sama menggunakan warna hitam dan hitamnya ini glossy. Jadi memang berbeda dengan yang warna putih, putihnya itu doff tapi yang hitam ini glossy kawan-kawan. Nah di bagian fairing sebelah kiri di sini juga terdapat tulisan Prestige menggunakan stripping menggunakan warna emas di sini. Jadi di bagian strippingnya masih sama emas, yang awalnya strippingnya emas, velgnya emas, sekarang strippingnya emas, velgnya coklat. Memang agak sedikit aneh sih ya. Jadi warnanya full hitam glossy dari bagian atas ke bagian fender hitam, kemudian turun ke bagian bodi bawah juga full hitam. Kemudian di bagian pencahayaan tidak mengalami perubahan, masih LED projector di sini. Untuk bagian headlampnya terdapat ring DRL di bagian tepinya dan ring lagi menggunakan warna chrome yang terdapat tulisan Scoopy di bagian bawah. Kemudian di bagian sennya juga masih sama, masih bohlam biasa berwarna kuning dan terdapat tekstur atau desain seperti ini kotak-kotak. Untuk penampakan fullnya seperti ini kawan-kawan, dari bagian bodi depannya jadi hitam, kemudian ke bawah di bagian fendernya hitam, velgnya dia coklat, dan di bagian tabung shocknya menggunakan warna silver. Jadi dari atas coklat, hitam, kemudian coklat lagi ada silvernya. Menurut kalian seperti apa? Bisa tuliskan di kolom komentar untuk pendapat kalian seputar Scoopy Prestige 2021 ini. Oke, kita mundur lagi ke bagian belakang. Nah dari bagian depan dia hitam, ke belakang hitam, kemudian ke bagian bodi belakang juga tidak mengalami perubahan. Jadi memang di bagian bodi belakang sini masih sama, hitamnya juga sama, hitam glossy yang mengkilap. Nah yang berbeda seperti yang tadi saya jelaskan hanya di bagian behelnya, dia berubah menjadi hitam yang awalnya silver. Kemudian di bagian warna cover CVT juga masih sama menggunakan warna silver. Ini khas yang keyless. Memang untuk yang versi keyless di bagian cover CVT-nya semua silver, tapi yang non keyless hitam ya. Depannya menggunakan hitam berbahan plastik, jadi seperti cover. Kemudian ke belakang dia silver. Di bagian cover filter udara masih hitam, sama. Kemudian di bagian suspensi di sebelah kiri masih monoshock juga menggunakan warna hitam. Pengereman masih tromol. Untuk ban belakang menggunakan ukuran 110/90 ringnya 12 dan warnanya ini coklat. Jadi paduannya di sini ada hitam glossy, kemudian di bagian emblemnya, nah ini dia emblemnya juga sama, masih menggunakan warna emas atau gold, tidak mengalami perubahan. Mungkin lebih keren andaikan velgnya sudah coklat, emblemnya dirubah menjadi warna coklat ya. Memang agak sedikit kurang nyambung sih. Emblemnya ini emas, velgnya coklat. Tapi memang semua tergantung selera. Ada yang suka warna emas, ada yang suka warna coklat. Itu tergantung selera kalian kawan-kawan. Oke, untuk penampakannya seperti ini dari bagian kaki-kaki belakang hingga ke bagian bodi belakangnya. Di coklat silver, kemudian hitam, atasnya coklat lagi di bagian joknya. Kemudian di bagian stop lampnya tidak mengalami perubahan, masih bohlam biasa. Dari bagian stop lamp kemudian sen masih bohlam. Terdapat stripping bertuliskan Honda di sini berwarna abu-abu. Kemudian di bagian spakbor belakang
juga masih sama, hitam full. Di sini terdapat lampu kota atau lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Tidak ada perubahan di bagian bodi belakang, masih sama. Kemudian di sebelah kanan juga tidak mengalami perubahan di bagian cover knalpotnya atau cover mufflernya, masih sama. Dia menggunakan warna silver glossy berbahan plastik, knalpotnya full hitam. Kemudian di sektor mesinnya, apakah mengalami perubahan? Tentunya tidak. Jadi memang secara terinci atau secara detail perubahan ini hanya di bagian warnanya kawan-kawan, desain warnanya yang berubah. Jadi untuk detail warnanya itu ada beberapa perubahan, tapi dari segi mesin dan fitur tidak berubah. Masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,65 liter. Jadi memang mesinnya masih sama. Masalah keiritan juga masih sama. Dalam 1 liter kurang lebih 60 km jaraknya. Kemudian rangka juga masih sama, rangka ISEF yang dipercaya sangat ringan dan sangat mudah dikendalikan. Kemudian di bagian step-stepnya juga masih sama. Dia menggunakan model klik-klikan berbahan aluminium berwarna silver seperti ini. Jadi memang tidak ada perubahan di bagian fitur dan mesinnya. Keseluruhan hanya berubah di bagian paduan warnanya saja. Dan Scoopy Prestige Black ini tentunya sudah keyless, karena memang versi keyless terdapat 2 versi, yaitu Prestige dan Stylish. Untuk penampakan dari knopnya seperti ini, jadi tidak menyala ya seperti PCX dan EDV, tapi dia seperti Vario 150. Ketika dinyalakan knopnya ini tidak menyala berwarna biru. Kemudian di sini terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka bagian joknya. Di sebelah kanan juga terdapat cover kunci darurat yang fungsinya tentunya membuka joknya secara paksa ya, ketika akinya tekor atau remote-nya hilang. Jadi bisa kita buka lewat kanan sini. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat rak yang posisinya tidak tertutup, tapi cukup lebar di sini, cukup dalam. Nah, di bagian tengahnya terdapat gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi harus kita naikkan terlebih dahulu. Nggak cuma sekedar gantungan yang bisa langsung kita taruh, itu nggak bisa, tapi harus kita buka terlebih dahulu. Jadi ketika kalian bawa kantong kresek atau apapun itu, tentunya lebih aman. Nah, di sebelah kiri terdapat rak yang tertutup, yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet yang sudah tidak perlu adaptor tambahan lagi. Jadi kita bisa langsung colok USB, ini dia. Jadi kalian nggak perlu beli adaptor tambahan lagi, kalian colok langsung bisa ngecas. HP-nya bisa ditaruh di dalam karena space-nya cukup lebar dan bisa kalian tutup. Ini waterproof ya, atau tahan air. Jadinya aman walaupun kalian ngecas dalam keadaan jalan hujan atau apapun itu, aman kawan-kawan, nggak ada masalah. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Scoopy Prestige Black versi 2022. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar seputar pendapat kalian tentang Scoopy Prestige 2022 ini. Apakah lebih bagus Prestige Black versi 2021 ataukah versi 2022 ini lebih bagus? Kalau menurut pendapat saya, jika kita bicara masalah desain atau tampilan, yang versi 2021 itu lebih elegan karena paduan warnanya hitam dan emas. Tapi untuk versi 2022 ini kesannya lebih maco dan gelap. Jadi memang warnanya lebih ke gelap karena paduannya dia hitam dan coklat. Tapi memang semua kembali ke selera masing-masing. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Dan satu lagi buat kalian yang tinggal di area Jabodetabek khususnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Scoopy atau produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur, atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, cukup sekian, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.